Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Rapani MPD dan Bapak Roy Kembar Habibi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN SD. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sofia Hiba dengan NPM 201300530 sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan presentasi pada pagi hari ini. Dan adapun materi yang akan kami bahas yaitu mengenai pengembangan desain dan model pembelajaran PKN SD. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 4. Yang pertama ada Desvi Lainais Putri, yang kedua ada Gita Putri Anjali, yang ketiga ada Khairunisa Aulia, yang keempat adalah Asmina, yang kelima ada Mutas Ulil Abstor, dan yang keenam ada Novita Sari, yang terakhir saya sendiri Sofia Habibah. Namun pada presentasi di video kali ini terdapat 3 rekan saya yang tidak bisa membersamai dalam pembuatan video kali ini, yaitu yang pertama ada Desvi Lainais Putri, lalu Lasmina, dan yang ketiga ada Mutas Ulil Abstor. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi pengembangan desain pembelajaran PKN SD. Desain pembelajaran ini adalah suatu proses keseluruhan tentang kebutuhan dan tujuan belajar, serta sistem penyampaiannya. Termasuk di dalamnya itu adalah pengembangan bahan kegiatan pembelajaran, uji coba, dan penilaian bahan, serta pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran ini mengandung arti bahwa penyusunan perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan pembelajaran yang dianut oleh kurikulum yang digunakan. Pengembangan desain pembelajaran ini dipengaruhi oleh prosedur-prosedur desain pembelajaran, namun prinsip-prinsip umumnya berasal dari aspek-aspek komunikasi di samping proses pembelajaran. Perkembangannya ini selain dipengaruhi oleh teori komunikasi, juga dipengaruhi oleh teori-teori proses auditori dan visual, serta proses berpikir visual dan estetika. Pengembangan desain pembelajaran ini menjadi tugas para pakar pembelajaran yang diharapkan akan membantu mempermudah para guru dalam mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, dalam desain pembelajaran ini terdapat keterkaitan antara standar kompetensi kelulusan. Selanjutnya, pada desain pembelajaran ini terdapat keterkaitan antara standar kompetensi lulus, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, pemetaan KI, KD, IPK, lalu penyusunan program tahunan, penyusunan program semester, penyusunan silabus pembelajaran PKN SD. Nah, yang pertama yaitu ada standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ini merupakan standar pendidikan yang diharapkan dimiliki oleh semua peserta didik berdasarkan tingkat pendidikan seperti SD, SMP, SMA, begitu. Standar kompetensi lulusan ini adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar penilaian pendidikan, dan tenaga pendidikan. Dan juga standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Selanjutnya yaitu ada kompetensi dasar, kompetensi inti, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai oleh peserta didik untuk suatu mata pelajaran masing-masing pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Sedangkan kompetensi inti pada kurikulum 2013 ini merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi ini terdiri dari komponen sikap, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti dan kompetensi dasar ini digunakan sebagai dasar untuk perubahan buku teks pelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lalu selanjutnya yaitu ada indikator pencapaian kompetensi yang merupakan pengukur sikap siswa melalui observasi untuk menunjukkan pencapaian kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi ini dikembangkan berdasarkan pada kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Selanjutnya yaitu ada penyusunan program tahunan atau bisa disebut dengan PROTA. PROTA ini dibuat untuk mengetahui secara singkat dalam melihat alokasi waktu dan tema pelajaran yang akan diajarkan dalam tahunan. Contoh-contoh PROTA ini seperti program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. PROTA ini dibuat agar guru tidak
lari pada prosedur yang akan diajarkan kepada siswa nantinya. Selanjutnya yaitu ada penyusunan program semester atau bisa disebut dengan prosem. Prosem ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Namun, prosem ini dibuat untuk mengetahui secara singkat dalam melihat alokasi waktu dan tema pelajaran yang akan diajarkan dalam satu semester atau sekitar 6 bulan, yang setiap bulannya terdiri dari 4 atau 5 minggu. Yaitu ada penyusunan silabus pembelajaran. Penyusunan silabus pembelajaran ini biasanya terdapat satuan pendidikannya, lalu kelas, semester, tema atau subtema, dan juga KI-KI yang terdapat di dalamnya. Baik, yang kedua yaitu desain pembelajaran PKN di SD. Ada beberapa desain pembelajaran yang digunakan oleh pendidik dalam mengajar di sekolah dasar maupun di madrasah ibtidaiyah. Yang pertama yaitu ada menggunakan media visual. Nah, media visual ini adalah suatu alat atau pembelajaran yang memanfaatkan alat-alat peraga sehingga peserta didik mampu melihat dengan indera penglihatan mereka. Dengan menggunakan media visual ini, siswa dapat dilatih menggunakan kemampuan berpikir atau kemampuan mengingat, sehingga mereka dapat mengucapkan kembali apa yang mereka ketahui dan bertindak untuk mengambil serta memutuskan yang benar. Nah, model pembelajaran seperti ini akan dapat meningkatkan minat belajar siswa dan menguji kemampuan mereka secara bertahap. Baik, yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini menyajikan berbagai pertanyaan yang ditujukan kepada siswa, dan siswa harus memiliki jawaban yang tepat. Namun, bukan hanya siswa yang bertanya kepada guru, tetapi juga guru akan bertanya kepada siswa, sehingga guru dapat melihat kemampuan siswa dengan cara mereka menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, guru dapat mengetahui seberapa besar pemahaman mereka terhadap materi yang sudah diajarkan. Baik, yang ketiga yaitu penggunaan multimedia. Pada era sekarang, kemudahan dalam mengakses atau menyampaikan pembelajaran itu sudah sangat mudah ya. Di mana yang dimaksud dalam multimedia di sini adalah sebuah media yang mencakup beberapa hal. Bisa terdapat gambar, suara, atau tulisan berupa teks, terus juga ada PowerPoint dan lain sebagainya. Pembuatan media pembelajaran saat ini juga sudah mudah dapat diakses melalui laptop ataupun Android kita. Nah, contoh yang kita pakai dalam kuliah ya, kita dapat menggunakan media yaitu PowerPoint itu sebagai alat yang kita gunakan atau media yang kita gunakan dalam pembelajaran. Atau contoh dalam pembelajaran di SD atau di PKN SD, kita dapat menyajikan gambar Pancasila serta pengertian-pengertiannya menurut para tokoh dan dapat ditambah dengan materi yang akan disampaikan sesuai dengan tema pembelajaran. Yang keempat yaitu pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif menurut Sudiono adalah bentuk pembelajaran dengan menjadikan siswa serta guru berperan penting ya dalam pembelajaran. Nah, peran guru itu dapat membuat suasana belajar yang nyaman, sedangkan siswa dapat berperan dengan aktif bertanya maupun menyampaikan gagasan maupun ide mereka. Sehingga dalam hal ini, guru itu hanya fasilitator agar siswanya dapat kemudahan dalam belajar. Horai dengan penggunaan PowerPoint. Nah, menurut Daryanto, penggunaan PowerPoint ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu bentuk sajiannya menarik karena kita lihat ya di dalam PPT itu pasti terdapat animasi-animasi, gambar maupun warna yang menarik sehingga peserta didik itu akan lebih terfokus, mereka akan lebih melihat dan mereka akan tertarik akan media pembelajaran PowerPoint yang telah disajikan. Yang kedua, yaitu dapat merangsang siswa untuk mengetahui bahan ajar yang tersedia karena di dalam PPT itu biasanya berisikan materi-materi penting atau seperti subbab-subbab saja yang dipersingkat. Jadi dalam materi ini siswa itu dapat mengetahui ya bahan ajar yang tersedia. Yang ketiga yaitu pesannya mudah dipahami karena menggunakan poin-poin pembahasan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya di dalam PPT itu hanya tercantum yaitu poin-poin pembahasannya saja dan tidak semua materi yang diambil itu dimasukkan ke dalam PPT, tetapi hanya poin-poin pentingnya saja. Yang keempat yaitu tenaga didik tidak perlu repot untuk menjelaskan panjang lebar terhadap poin yang sudah disajikan. Dan yang kelima yaitu dapat dibuat sesuai kebutuhan dan dapat dipakai berkali-kali oleh pendidik ya. Sebagaimana
PPT ini kan berisi materi. Mungkin yang digunakan itu adalah media ajarnya yang akan berubah. Nah, tetapi dengan PPT ini, materinya tetap, itu akan tetap dipakai sampai kapanpun. Yang terakhir yaitu dapat disimpan dan praktis. Selanjutnya yaitu penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran ini dapat mempengaruhi ingatan siswa akan mata pelajaran yang akan dilalui oleh mereka. Ditambah lagi jika dan akan memberikan rasa senang oleh peserta didik, di mana peserta didik akan memiliki rasa berkesan pada materi tersebut serta menunjang keberhasilan dalam memahami materi yang disampaikan. Selanjutnya yaitu penggunaan metode diskusi. Metode diskusi dinilai mampu merangsang siswa sehingga mengeluarkan pendapat dan menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Di mana dengan metode ini siswa dapat menyampaikan ataupun mereka berinteraksi dalam menyampaikan gagasan mereka kepada siswa lain maupun guru yang mengajar. Yang kesembilan yaitu strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle, di mana Dewi mengartikan crossword puzzle ini yaitu sebuah strategi pembelajaran yang mengajak siswa untuk mengulang atau mengingat kembali materi yang telah dibahas dan akhirnya dapat memberikan pengaruh terhadap hasil belajar mereka, di mana metode ini dapat meningkatkan minat belajar siswa tanpa mengurangi proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pengajaran. Secara umum, dalam menggunakan media pengajaran, hendaknya guru memperhatikan sejumlah prinsip-prinsip. Prinsip yang pertama yaitu objektivitas, di mana metode ini dipilih bukan atas kesenangan atau kebutuhan guru, melainkan keperluan sistem belajar. Karena itu, perlu masukan dari siswa. Yang kedua yaitu program pengajaran. Nah, program pengajaran yang akan disampaikan kepada anak didik harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik yang menyangkut isi, struktur, maupun kedalamannya. Yang ketiga yaitu sasaran program. Nah, media yang digunakan harus dilihat atau sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik, baik dari bahasa, simbol-simbol, maupun alat yang digunakan, serta cara dan kecepatan maupun waktu penggunaannya. Yang keempat yaitu situasi dan kondisi, yakni situasi dan kondisi sekolah atau tempat dan ruangan yang akan dipergunakan, baik ukuran, perlengkapan, maupun ventilasinya, situasi serta kondisi anak didik yang akan mengikuti pembelajaran, baik dari jumlah, motivasi yang diberikan, serta keinginan mereka dalam mengikuti pembelajaran. Yang kelima yaitu terkait kualitas teknik. Kualitas teknik ini maksudnya pengecekan keadaan media sebelum digunakan. Selanjutnya, dalam menggunakan media pembelajaran, hendaknya guru ini menggunakan prinsip-prinsip tertentu ya. Menurut Nana Sujana itu ada menentukan jenis media yang tepat, menetapkan atau mempertimbangkan subjek yang tepat, menyajikan media yang tepat, dan menempatkan serta memperlihatkan pada waktu, tempat, serta situasi yang tepat. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada model pembelajaran PKN SD. Nah, model pembelajaran itu sendiri merupakan salah satu komponen penting yang dapat menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran. Ketepatan dalam pemilihan model pembelajaran itu sendiri akan berdampak pada keberhasilan siswa serta tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, jadi model pembelajaran itu merupakan suatu desain pembelajaran yang dirancang untuk memperlancar dalam proses pembelajaran. Nah, ada menurut Camp dalam Rusman tahun 2012 halaman 132 bahwasanya beliau berpendapat bahwa model pembelajaran itu merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada menurut pendapat Dahlan dalam Isjoni tahun 2012 halaman 49 yang dimana ia berpendapat bahwa model pembelajaran itu dapat diartikan sebagai suatu rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum serta mengatur materi pelajaran dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelas. Selanjutnya yaitu pengembangan perangkat model pembelajaran terpadu. Menurut Sujana tahun 2001 halaman 92 bahwasanya untuk melaksanakan pengembangan perangkat pengajaran itu diperlukan model-model pengembangan yang sesuai dengan sistem pendidikan. Nah, sehubungan dengan hal itu ada beberapa model pengembangan yang pengajaran yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada model Camp, yang kedua model Dicare, yang ketiga ada model 4D, dan yang keempat ada model PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional.
Baik, yang pertama tadi ada model CAM. Nah, menurut CAM tahun 1994, pengembangan perangkat itu merupakan suatu lingkaran kontinu, yang dimana tiap-tiap langkah pengembangan itu berhubungan langsung dengan aktivitas revisi. Nah, dalam model ini memberikan kesempatan pada para pengembang itu untuk dapat memulai dari komponen manapun. Namun karena kurikulum yang berlaku di Indonesia ini hanya berorientasi pada tujuan, maka seyogyanya proses pengembangan itu dimulai dari tujuan. Adapun tahapan dari model ini yaitu yang pertama ada identifikasi masalah pembelajaran, yang kedua yaitu analisis siswa, yang ketiga analisis tugas, yang keempat merumuskan indikator, yang kelima penyusunan instrumen evaluasi, yang keenam strategi pembelajaran, yang ketujuh pemilihan media atau sumber belajar, kedelapan yaitu pelayanan pendukung, 9 evaluasi formatif, yang ke-10 yaitu evaluasi sumatif, lalu yang terakhir ada tahapan revisi perangkat pembelajaran. Nah, selanjutnya ada model Dick Carey. Nah, model Dick Carey ini yaitu dikembangkan oleh tokoh Walter Dick dan Lou Carey dalam Trianto tahun 2007 halaman 61. Yang dimana dalam model ini terdapat beberapa komponen yang akan dilewati dalam proses pengembangan dan perencanaan tersebut, yaitu yang pertama ada identifikasi tujuan, yang kedua melakukan analisis instruksional, yang ketiga yaitu mengidentifikasi yaitu yang ketiga mengidentifikasi tingkah laku awal atau karakteristik siswa, yang keempat yaitu merumuskan tujuan kinerja, yang kelima pengembangan tes acuan patokan, yang keenam yaitu pengembangan strategi pengajaran, yang ketujuh yaitu pengembangan atau memilih pengajaran, yang kedelapan yaitu merancang dan melaksanakan evaluasi formatif, yang kesembilan yaitu menulis perangkat, dan yang ke-10 yaitu revisi pengajaran. Nah, selanjutnya yaitu ada model 4D. Nah, model 4D ini merupakan model pengembangan perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh tokoh S. Tagarajan, lalu ada Dorothy S. Semmel, dan Melvin E. Semmel. Dalam model ini terdapat 4 tahapan utama, yaitu ada tahap pendefinisian, lalu ada tahapan perencanaan, dan tahapan pengembangan serta tahapan penyebaran. Nah, dalam tahapan pendefinisian tadi itu ada 5 langkah pokok, yaitu yang pertama analisis ujung depan, yang kedua ada analisis siswa, yang ketiga ada analisis tugas, yang keempat ada analisis konsep, serta yang kelima yaitu perumusan tujuan pembelajaran. Untuk tahapan perencanaan tadi itu meliputi 3 langkah, yaitu yang pertama ada penyusunan tes acuan patokan, yang kedua pemilihan media yang sesuai dengan tujuan, yang dimana ini untuk menyampaikan materi pelajaran, yaitu yang ketiga pemilihan format. Nah, dalam tahapan pengembangan yang ketiga tadi itu ada beberapa langkah, yaitu yang pertama validasi perangkat oleh pakar diikuti dengan revisi, lalu yang kedua simulasi, yaitu kegiatan yang mengoperasionalkan rencana pengajaran serta uji coba terbatas dengan siswa yang sesungguhnya. Nah, yang terakhir di sini ada model PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional. Nah, secara garis besar model pengembangan PPS ini mengikuti pola dan siklus pengembangan yang mencakup yang pertama yaitu ada perumusan tujuan, yang kedua itu pengembangan alat evaluasi, yang ketiga kegiatan belajar, yang keempat itu ada pengembangan program kegiatan, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan pengembangan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu macam-macam model pembelajaran PKN tingkat tinggi. Yang pertama ada model jaring laba-laba. Model pembelajaran ini yaitu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini dimulai dengan menentukan tema yang kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema tersebut dengan mata pelajaran yang terkait. Sehingga model ini memiliki kelebihan, yaitu model ini relatif mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Kemudian selanjutnya ada model keterhubungan. Jadi model ini merupakan model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, kemudian satu konsep dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, tugas-tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas-tugas yang dilakukan di hari berikutnya. Bahkan ide-ide yang dipelajari dalam satu semester dengan ide-ide yang akan dipelajari pada semester berikutnya di dalam satu mata pelajaran. Model ini memiliki kelebihan, yaitu
dengan mengaitkan ide-ide dalam suatu mata pelajaran, maka siswa memiliki keuntungan gambaran yang besar, seperti halnya suatu mata pelajaran yang terfokus pada satu aspek. Kemudian yang ketiga ada model keterpaduan. Model ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Nah, berbeda dengan model jaring laba-laba yang menuntut pemilihan tema dan pengembangannya sebagai langkah awal. Maka dalam model keterpaduan, tema yang terkait dapat bertumpang tindih merupakan hal yang terakhir yang ingin dicari dan dipilih oleh guru dalam tahap perencanaan program. Selanjutnya yaitu macam-macam model pembelajaran PKN kelas rendah. Yang pertama ada model pembelajaran demonstrasi. Model ini mengacu pada jenis metode pengajaran di mana guru adalah aktor utama, sedangkan peserta didik menonton dengan maksud untuk bertindak. Kemudian yang kedua ada model pembelajaran direct instruction atau pembelajaran langsung. Model pengajaran ini merupakan model yang terdiri dari penjelasan guru mengenai konsep atau keterampilan baru, melibatkan guru bekerja dengan siswa secara individual atau dalam kelompok-kelompok kecil yang berfokus pada mencapai target pembelajaran dengan memberikan pelatihan keterampilan yang erat kaitannya dengan target. Kemudian yang ketiga ada model pembelajaran inquiry-based learning. Model ini merupakan suatu pendekatan yang digunakan dan mengacu pada suatu cara untuk mempertanyakan, kemudian mencari pengetahuan atau informasi atau mempelajari suatu gejala. Inquiry yang berarti mengadakan penyelidikan, menanyakan keterangan, dan melakukan pemeriksaan. Sehingga model ini memiliki manfaat, yaitu dapat membantu dan mengembangkan konsep pada diri anak, sehingga anak dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide yang lebih baik. Kemudian yang keempat ada model pembelajaran picture and picture. Model ini memiliki keunggulan, di mana model pembelajaran yang mengandalkan gambar sehingga anak dapat mengungkapkan dan menceritakan sesuatu lewat gambar dan dilakukan secara berkelompok, sehingga satu sama lain itu akan saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian yang kelima ada model pembelajaran project-based learning. Menurut Sani pada tahun 2014 itu mengatakan project-based learning itu dapat didefinisikan sebagai sebuah pembelajaran dengan aktivitas jangka panjang yang melibatkan siswa dalam merancang, membuat dan menampilkan produk untuk mengatasi permasalahan yang nyata. Nah, dengan demikian model pembelajaran ini dapat digunakan sebagai sebuah model pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam membuat perencanaan, berkomunikasi, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan yang tepat dari masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketujuh ada model pembelajaran multiliterasi. Nah, model ini adalah pembelajaran yang senantiasa menggunakan keterampilan berbahasa untuk mempelajari dan membentuk pemahaman yang kompleks atas pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu lainnya dalam proses kegiatan. Nah, kemudian model ini dapat memberikan tantangan kepada siswa untuk mengkaji dan menerapkan literasi praktis yang berfungsi sebagai alat mediasi untuk mempelajari berbagai konsep lintas kurikulum. Kemudian yang kedelapan ada model pembelajaran discovery learning. Menurut Durajat, model ini mendefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar atau peserta didik tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Sehingga kelebihan dari model ini itu dapat membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses-proses yang kognitif. Kemudian yang kesembilan ada model pembelajaran tebak kata. Model ini merupakan model pembelajaran yang berbasis permainan yang sesuai dengan karakter peserta didik sekolah dasar yang senang bermain dan berkompetensi. Sehingga kelebihan dari model ini yaitu anak akan mempunyai kekayaan bahasa. Kemudian yang terakhir ada model pembelajaran grup investigasi. Model ini merupakan salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa atau peserta didik untuk mencari sendiri materi atau informasi pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia. Sehingga kelebihan dari model ini secara pribadi dalam proses belajarnya itu dapat bekerja secara bebas, kemudian dapat memberi semangat untuk berinisiatif, kreatif, dan aktif. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Sekian, terima kasih. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.